Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mungkin saya mau minta maaf karena saya perlu bilang pakai bahasa Indonesia karena saya bukan dari Jawa itu. Yang kedua, saya mau menjelaskan sedikit. Nama saya Bagas Kausan. Saya lulus dari Universitas Negeri Semarang tahun 2019 dari jurusan sejarah. Saya bergabung kemudian terlibat dengan teman-teman dari koalisi Malih Dadi Segoro sekitar tahun 2019 juga. Jadi koalisi ini terdiri dari beberapa lembaga yang ada di Semarang dan juga beberapa personal akademisi dari Unisula, dari UNES, dari Undip, dari Unika yang sama-sama kemudian gabung untuk mencoba mempelajari atau mencoba memahami persoalan pesisir Semarang ini dengan lebih baik. Jadi karena latar saya dari kampus mungkin, jadi saya ini bukan orang yang merasakan langsung seperti Mbah Paryono. Jadi saya hanya orang yang coba belajar tentang ini. Jadi itu hal yang beda. Ketiga, koalisi Malih Dadi Segoro sudah beberapa kali menulis buku karena isinya akademisi, kerjaannya hanya itu. Yang pertama mungkin satu buku judulnya Malih Dadi Segoro. Malih Dadi Segoro ini kata yang diucapkan oleh seorang ibu-ibu di daerah Bedono. Jadi tahun 2019 kami ke Bedono terus coba bicara dengan orang-orang di sana, dan ibu itu dengan spesifik menyatakan bahwa wilayah kampungnya itu sudah berubah jadi laut. Nah, jadi dari situlah kami mengambil nama itu. Nah, alasannya karena persoalan di pesisir Semarang ini sudah terjadi sangat lama. Soal amblesan tanah, soal rob, dan biasanya didekati oleh dosen-dosen yang relatif punya latar belakang teknik. Nah, teman-teman ini mencoba untuk keluar dari situ dan lebih mencoba mendengarkan perspektif warga. Jadi cerita Mbah Paryono tadi adalah bagian dari itu. Kami coba untuk memposisikan bahwa ucapan warga itu sama pentingnya dan sama validnya dengan ucapan yang disampaikan oleh akademisi. Jadi itu dulu pesan awalnya di situ. Kemudian di 2021 kami juga nulis satu buku tentang banjir, tapi lebih spesifik banjir yang ada di karena hujan, bukan banjir yang ada di pesisir. Dan 2022 kemarin kami juga sempat menulis sedikit investigasi cepat ketika rob terjadi bulan Mei 2022 kemarin, yang di beberapa media disebut sebagai rob paling terbesar dalam 10 tahun terakhir. Karena saya berlatar dari sejarah, jadi biasanya teman-teman juga mendekati persoalan rob tidak hanya dari hitung-hitungan teknis, tapi juga coba untuk belajar dengan cara berkunjung ke warga, mendengarkannya, kemudian coba membaca banyak terbitan koran lama, dokumen-dokumen lama. Kemudian juga teman-teman biasanya wawancara juga dengan pihak dari pemerintah. Jadi ketika yang jadi judul adalah ketika daratan menjadi rob, satu persoalan sebenarnya yang paling mempengaruhi bagi kami adalah soal amblesan tanah di pesisir Semarang. Jadi sampai sekarang akademisi, teknisi, ilmuwan masih berdebat soal faktor apa yang paling dominan mempengaruhi amblesan tanah. Yang pertama, penyebab amblesan tanah yang biasa disebut adalah
karena lapisan tanah di Kota Semarang ini relatif lebih muda, jadi dia belum benar-benar solid. Akhirnya itu mempengaruhi ketika Semarang ini dijadikan kota. Kalau ingat sejarahnya mungkin masih di zaman era Pandanaran macam-macam, itu pesisir Semarang masih jauh ada di daratan, masih jauh di dalam. Mungkin orang banyak bilang di sekitar sekarang Jalan Mugas belakang Gubernuran itu. Tapi kemudian karena ada sedimentasi terus menerus, akhirnya selama ratusan tahun itu pesisirnya maju sampai ke pesisir yang kurang lebih sekarang hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, faktor yang menyebabkan amblesan tanah adalah ekstraksi air tanah, atau mungkin teman-teman lebih familiar di Semarang ini dengan sebutan sumur artesis atau sumur bor. Jadi itu juga mempengaruhi. Yang ketiga, soal pembebanan bangunan atau konstruksi. Jadi ketika tanahnya itu belum terkonsolidasi dengan baik, ketika dibebani di atasnya itu sangat rentan ambles, kecuali ada bangunan yang mampu bikin cakar ayamnya sampai 100 meter, tapi itu kan nggak mungkin karena mahal. Terus yang keempat, yang menjadi faktor amblesan tanah itu adalah pengerukan terus-menerus yang ada di pelabuhan. Jadi pelabuhan Semarang ini sejak dari zaman Belandanya itu selalu dikeluhkan cepat dangkal. Jadi kapal-kapal besar tidak bisa untuk merapat. Akhirnya yang selalu rutin dilakukan adalah mengeruk pasir agar laut itu lebih dalam, dan menurut beberapa ahli itu juga sangat mempengaruhi laju amblesan tanah yang ada di Kota Semarang. Kemudian adanya amblesan tanah inilah yang pada gilirannya makin memperparah risiko terjadinya rob di Kota Semarang. Jadi tadi Pak Paryono udah bilang sekitaran tahun 90-an baru mulai rob. Beberapa temuan dari teman-teman juga sama seperti itu. Jadi kami suatu kali pernah wawancara dengan orang yang tinggal di Tanjung Mas sejak tahun 79. Dia bilang tahun 79 belum ada rob, dan dia sama seperti Pak Paryono mulai cerita rob ini mulai dari awal 90-an. Rob ini macam-macam, ada karena pola pasang surut air laut. Itu biasanya di dalam tradisi Jawa juga suka ada model penanggalannya sendiri. Nah, kedua juga rob ini sering disebut juga dipengaruhi oleh perubahan iklim. Perubahan iklim ini membuat anomali cuaca, membuat lapisan es di kutub mencair, dan pada gilirannya menaikkan tinggi muka air laut. Kemudian ketika rob itu terus terjadi dan ada amblesan tanah, pada gilirannya di beberapa daerah itu terjadi apa yang disebut abrasi atau hilangnya sebagian daratan dan berganti jadi laut. Yang mudah terlihat dari ketika ada abrasi adalah garis pantai itu berubah dari yang sebelumnya mungkin ada berapa kilo ke utara, sekarang makin mundur ke selatan. Mungkin juga karena kuatnya abrasi, mangrove jadi lebih rentan untuk rusak. Jadi mangrove udah tidak cukup lagi untuk menahan air laut, dan pada gilirannya tambak warga, permukiman warga juga tenggelam. Jadi abrasi dan rob ini diperparah karena adanya amblesan itu tadi. Nah, laju amblesan tanah sendiri di Kota Semarang ini juga beda-beda. Yang tercatat sementara ini, karena data soal amblesan tanah ini juga pemerintah belum baru-baru ini saja baru melihat itu sebagai persoalan. Jadi baru ada data tahun 97 di perumahan Tanah Mas
itu udah ambles sekitar 7,5 cm per tahun. Kemudian tahun 2005 rata-rata di kota Semarang itu, terutama yang di pesisir, sudah ambles sekitar 10 cm per tahun. Dan di tahun 2020 ada titik-titik tertentu yang sudah ambles sampai 28 cm per tahun. Jadi laju amblesan tanah ini terus meningkat, dan jika tidak segera di stop, resiko banjirop dan resikonya abrasi juga semakin tinggi. Cuman yang kami lihat kemudian pola amblesan tanah ini terjadi di Semarang Utara ke arah timur, jadi ke arah Demak. Nah, sementara kami beberapa kali juga cukup intens ke Mangkangwetan di sebelah barat. Sebenarnya di sana juga terjadi amblesan yang lumayan parah. Hanya saja pemerintah tidak atau kurang memperhitungkan amblesan yang ada di sebelah barat. Nah, dari semua faktor penyebab amblesan ini tadi yang ada 4, kami melihat ada semacam kecenderungan untuk hanya memposisikan sumur artesis ini sebagai penyebab, padahal menurut kami juga faktor-faktor lain juga sama pentingnya untuk dipertimbangkan. Dan ketika sumur artesis itu disebut sebagai penyebab utama, kami juga tidak melihat bahwa ada upaya dari pemerintah untuk membuka sebenarnya siapa yang membuat sumur artesis, karena di beberapa tempat, dan ini menyambung dengan apa yang menurut kami ideal soal sumber air. Karena Semarang ini punya riwayat ambles, sebenarnya idealnya semua warga ini terlayani oleh air permukaan dari PDAM. Hanya saja sampai tahun 2021 PDAM Kota Semarang cuma mampu mencakup 60% wilayah Kota Semarang. Jadi 40%-nya masih daerah-daerah yang belum punya layanan air PDAM. Itu satu. Kemudian ketika tidak ada layanan air PDAM, otomatis pilihan warga untuk mengakses air semakin sedikit, dan pada akhirnya menggantungkan hidup untuk kebutuhan airnya dari sumur artesis. Dan itu semakin diperparah lagi sejak mungkin tahun 2008 ada satu program yang sebenarnya itu difasilitasi juga oleh pemerintah, yang namanya Pamsimas. Dulu kalau membaca dokumen awal Pamsimas, sebenarnya Pamsimas ini untuk daerah pegunungan, tapi entah bagaimana caranya itu di pesisir Semarang, di barat dan juga di timur itu ada Pamsimasnya. Tapi kita pun gak bisa menyalahkan warga pengguna Pamsimas, dan juga tidak bisa menyalahkan warga yang kemudian menggantungkan hidupnya dari sumur artesis. Karena data yang kami punya misalnya menyebut bahwa sebenarnya sebagian besar pengguna sumur artesis itu justru kalangan industri, hotel, dan perkantoran. Jadi yang dipakai warga ini sebenarnya sedikit. Nah, tapi kemudian yang selalu muncul adalah penyebab amblesan tanah adalah karena sumur artesis. Padahal orang berlangganan sumur artesis juga punya alasan. Di beberapa tempat ketika kami survei tahun 2020, bahkan ada banyak pelanggan PDAM yang justru membuat sumur artesis karena kualitas, kuantitas, kemudian layanan air PDAM-nya itu sering bermasalah. Misalnya hanya mengalir 2 hari sekali, 3 hari sekali. Ketika mengalir airnya juga tidak baik. Akhirnya mereka juga, terutama yang punya uang berlebih, membangun sumur artesis baru untuk kebutuhan di rumahnya. Jadi sebenarnya soal sumur artesis ini tidak bisa serta-merta disalahkan untuk keluarga. Kemudian soal rob,
pada Mei 2022 kemarin, kami menilai juga ini rob ini jadi persoalan yang selalu terus terjadi, tapi penyelesaiannya atau responnya selalu mendadak. Misalnya membangun tanggul, dan itu hanya menyelesaikan sedikit saja persoalan dan tidak menyentuh akar persoalannya, soal amblesan tadi. Nah, untuk abrasi, karena beberapa daerah ini terus rob, nah, abrasi yang ada di pesisir barat Semarang dan juga di pesisir timur sampai ke Demak juga tidak bisa disalahkan tadi kata Dera karena alam. Dari berdasarkan data yang kami kumpulkan, misalnya abrasi yang terjadi di Demak itu sangat berkaitan dengan adanya reklamasi di pesisir utara Semarang, mulai dari reklamasi tahun 90-an yang dilakukan oleh Marina, kemudian tahun 85 Presiden Soeharto juga meresmikan satu dermaga baru namanya Dermaga Samudra, dan itu juga melakukan reklamasi. Jadi para ahli menyimpulkan bahwa bangunan yang menjorok terlalu utara ke lautan pada gilirannya akan mengubah pola arus laut, dan itu biasanya mengorbankan daerah-daerah di kiri dan di kanannya. Jadi yang terjadi di Demak itu para ahli bilang itu karena reklamasi, dan ketika kami ke sana tahun 2019, warga di sana juga sangat spesifik bilang itu dari Semarang. Yang terjadi di Mangkangwetan, Mangkangkulon, dan Mangunharjo pun demikian. Di sebelah kirinya di pesisir Kendal ada satu pabrik namanya PT KLI. Dulu itu pabrik olahan kayu. Dia juga bangun untuk menyandar kapalnya itu sekitar 1 kilo ke arah utara. Dan sejak itu juga orang-orang Mangkangwetan merasa tanah mereka tenggelam dan tambak-tambak juga tenggelam. Nah, apa yang terjadi dalam abrasi ini menarik karena seperti di Makang dan di beberapa daerah di Terboyo ada perubahan yang cukup signifikan dari segi masyarakatnya. Semula banyak orang-orang sana, orang-orang pesisir ini adalah petambak. Mereka ini tahun 80-an, tahun 90-an mungkin jaya karena tambak. Bahkan di Makang, karena tambaknya sukses, banyak warga yang bisa pergi haji bareng-bareng satu desa. Tapi kemudian karena adanya abrasi, tambak itu sudah tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhannya, bahkan beberapa sudah tenggelam. Mereka berubah dari petambak kemudian pekerja serabutan atau buruh industri di beberapa kawasan industri yang ada di Tugu. Nah, lalu dengan segala persoalan macam ini, solusi apa yang muncul belakangan ini justru kami nilai bakal memperparah keadaan. Misalnya, jadi belum lama ini kami ke Bapeda Kota Semarang dan dapat dijelaskan tentang apa solusi yang mereka buat. Jadi ada beberapa solusi, tapi ada 2 solusi yang bagi pemerintah ini jadi pintu masuk atau tahap 1 solusinya. Yang pertama adalah pembangunan tol tanggul laut Semarang Demak, yang bagi pemerintah itu adalah cara untuk memastikan rob tidak lagi masuk ke kota Semarang. Dan yang kedua ada satu lagi model tanggul laut yang di situ di atasnya juga ada tol, mulai dari pesisir Kendal sampai ke Bandara Ahmad Yani. Itu juga sama pemerintah dinilai sebagai cara untuk menanggul air agar kota Semarang ini terlindung. Nah, persoalannya menurut kami, tanggul laut dalam yang di atasnya ditumpangi oleh tol justru adalah
persoalan itu sendiri, karena tanggul laut itu juga membebani tanah, dalam arti berarti dia juga sebenarnya menjadi penyumbang amblisan tanah. Yang kedua, yang ada kemudian rencana yang ada sekarang hari ini, tanggul ini dijadikan untuk benteng untuk ada klaster industri baru di Semarang Barat, ada klaster industri baru di Terboyo, dan ada beberapa reklamasi baru di pesisir Semarang, yang bagi kami itu adalah akar persoalan, justru itu adalah akar persoalan dari segala kerusakan yang ada di pesisir Semarang Demak hari ini. Jadi yang bagi kami masalah oleh pemerintah itu adalah solusi. Itu mungkin untuk buka diskusi, nanti bisa disambung lagi. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.